Laku Caraka Walik pamungkas, nyuwun ngapura saka njero. Lakukan kapan saja, terutama sebelum tidur. 1. Tarik nafas perlahan. 2. Sebut dalam batin. 1 orang yang pernah kamu sakiti. 1 kejadian yang masih mengganjal. 3. Ucapkan pelan di dalam. Yen ono luputku, aku nyuwun ngapura. Legegeg ugeg sak tulita. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Rahayu, anak, cucu, cicit-cicitku kabeh. Duduklah dengan hati, dengarkan dengan rasa. Aku tidak meminta kalian percaya. Aku hanya mengajak kalian ingat kembali. Zaman ini aneh. Yang ribut disebut waras, yang tenang dianggap gila, yang jujur dibilang bodoh, yang pandai memutar kata justru dipuja sebagai pemimpin. Ini bukan hanya keluhanku, ini sudah dibaca oleh para leluhur, ditulis dalam serat, diukir dalam prasasti, dan disimpan dalam batin orang-orang tua yang tidak suka tampil di depan kamera. Leluhur Jawa memberi nama zaman seperti ini kala bendu atau zaman walik, zaman yang terbalik. Dan untuk menghadapi zaman yang terbalik, leluhur tidak mengajarkan amarah, tidak mengajarkan pelarian, tidak pula sibuk menyalahkan siapa-siapa. Yang diajarkan hanya satu hal, caraka walik. Ilmu membalik arah, ilmu melawan arus, tanpa keributan, tanpa spanduk, tanpa teriakan. Caraka walik bukan mantra instan, bukan sulap spiritual, bukan jalan pintas pesugihan. Ini adalah cara berpikir, cara merasakan, cara menjalani hidup. Aku, Semar, bukan guru, bukan wali, bukan orang suci. Aku hanya badut kosmis yang kebetulan hidup lebih lama dari ego manusia. Apa itu caraka walik? Bukan santet, bukan klenik, tapi logika terbalik. Banyak orang salah paham, dan banyak yang merasa sok suci, sok agamis. Menvonis caraka walik sering disebut ilmu hitam, dituduh sesat, dianggap permainan makhluk halus. Padahal, jika kau membuka serat Gatowaca, jika kau membaca serat Darmo Gandul, jika kau memperhatikan pitutur Semar dalam Wayang Purwo, caraka walik adalah falsafah hidup, bukan ilmu guna-guna. Caraka walik berasal dari aksara Jawa, hanacaraka, dibalik menjadi karacanaha. Ini bukan permainan huruf, ini adalah simbol. Maknanya sederhana, hidup tidak selalu berjalan lurus ke depan. Kadang harus mundur agar tahu arah yang benar. Dalam serat Centini tertulis,
Wong sing kesusu tekan asring kesasar dalan. Orang yang terburu-buru untuk sampai ke sana seringkali tersesat dalan. Secara ilmu modern, ini sejalan dengan konsep cognitive reframing, reverse thinking, paradoxical intention. Viktor Frankl. Psikologi modern baru menemukan ini di abad ke-20. Leluhur Jawa sudah mempraktekannya ribuan tahun sebelumnya, tanpa laboratorium, tanpa jurnal ilmiah. Contoh sederhana, orang stres karena ingin kaya. Caroko Walik mengajarkan, hiduplah sederhana terlebih dahulu. Orang ingin dihormati. Caroko Walik mengajarkan, belajarlah merendahkan ego. Orang ingin menang debat. Caroko Walik mengajarkan, diamlah lebih dulu. Ini bukan kalah, ini mengunci energi. Ilmu modern menyebutnya energy conservation, mental bandwidth. Leluhur Jawa menyebutnya ngelipur batim supaya ora bocor. Ritual dasar Caroko Walik. Praktek ringan, ilmiah, dan aman. Sekarang, aku tidak hanya bercerita. Aku mengajak praktek kecil. Tenang, tidak ada sesajen aneh, tidak ada kembang 7 rupa, tidak ada makhluk lewat pintu belakang. Ini ritual batin. Aman bagi akal, selaras dengan ilmu pengetahuan, dan berakar pada tradisi Jawa. Ritual Caroko Walik. Mulih saka njaba. Waktu ritual terbaik: pagi sebelum matahari tinggi atau malam sebelum tidur. Langkah-langkah ritual. 1. Duduk tenang. Tidak perlu gaya semedi gunung. Duduklah senyaman mungkin. 2. Atur nafas 4-4-6. Artinya, tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 6 detik. Ilmiahnya, ini mengaktifkan parasimpatetik nervous system, sistem saraf penenang tubuh. 3. Ucapkan dalam batin, perlahan. Aku ora ngoyak urip. Aku ngidini urip nemokke aku. Ini inti cara kawalik. Saat orang lain memaksa, kau mengendur. Saat orang lain mengejar, kau mengatur nafas. 4. Balikkan niat. Jika niatmu aku ingin rezeki, balik menjadi aku siap menjadi pribadi yang pantas menerima rezeki. Jika niatmu aku ingin tenang, balik menjadi aku siap meninggalkan kebiasaan yang membuat hidup gaduh. Dalam ilmu modern, ini dikenal sebagai identity based change. Leluhur Jawa menyebutnya, sopo sing gelem diganti, bakal diganti nasibe. Dalam Nagara Kertagama tertulis pitutur kepemimpinan. Prabu sejati ora ngatur wong, nanging ngatur hawa nepsu dhewe. Ingat sedikit, hidup jadi luas. Anak, cucu, cicit-cicitku kabeh. Ilmu Jawa tidak berisik, tidak butuh panggung, tidak suka pamer mukjizat. Yang dikerjakan hanya satu hal, kesadaran. Cara kawalik bukan untuk orang yang ingin cepat kaya.
Ini untuk orang yang ingin tidak rusak di tengah zaman yang sedang tidak waras. Dalam babat Tanah Jawa, Semar pernah berkata, "Naliko jagat kebalik, sing slamet dudu sing kuat, nangin sing eling lan waspada." Ketika dunia terbalik, bukan yang kuat yang bertahan, melainkan mereka yang sadar dan waspada. Jika kau mendengar ini dan hatimu terasa hangat, itu bukan aku yang berbicara. Itu leluhurmu yang sedang mengetuk batinmu. Rahayu, aku Semar, aku hanya bercerita. Yang melanjutkan hidupmu adalah kamu sendiri. Rezeki yang dicari terlalu keras, sering pulang terluka. Rahayu, anak, cucu, cicit-cicitku kabeh. Sekarang aku akan bercerita tentang rezeki. Topik paling ramai, paling sensitif, dan paling sering membuat manusia kehilangan kewarasan. Banyak orang berpikir rezeki adalah uang, rezeki adalah jabatan, rezeki adalah popularitas. Padahal, jika rezeki hanya soal uang, orang kaya seharusnya paling tentram. Kenyataannya, banyak yang kaya tapi tidak pernah tidur nyenyak. Banyak yang memiliki segalanya, namun hatinya seperti rumah tanpa lampu. Leluhur Jawa sudah lama mengingatkan. Dalam Pitutur Semar disebutkan, "Bondo iku mung titipan, sing duwe sejati yaiku sing ora kagungan opo-opo." Harta hanyalah amanah. Pemilik sejati adalah orang yang tidak memiliki apapun. Ini bukan ajaran untuk menjadi miskin. Ini ajaran agar tidak dikuasai oleh kepemilikan. Coroko Walik mengajarkan rezeki dengan cara membalik niat. Orang biasa berkata, "Aku bekerja keras supaya kaya." Coroko Walik berkata, "Kaya batinlah lebih dulu, agar kerja tidak bocor." Secara ilmiah, ini berkaitan dengan konsep scarcity mindset dan abundance mindset. Ketika pikiran merasa kekurangan, otak masuk mode panik. Saat panik, keputusan menjadi rusak. Ketika keputusan rusak, rezeki pun bocor. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini kesusung golek kelangan sing digenggam. Karena terburu-buru mencari, kamu akan kehilangan apa yang sedang kamu pegang. Ritual Coroko Walik rezeki bukan meminta, tapi menyiapkan diri. Sekarang, aku tidak hanya berbicara filsafat. Aku mengajak ritual praktis, ringan, aman, dan tidak bertabrakan dengan keyakinan apapun. Ritual Coroko Walik rezeki. Ngosongke wadah. Waktu ritual, Jumat Legi, bagi yang memahami, atau malam apapun sebelum tidur. Perlengkapan ritual tidak ada. Yang dibutuhkan hanya tubuh dan kesadaran. Langkah-langkah ritual: 1.
Duduk dengan tenang. Tidak perlu kaku. Yang penting sadar akan napas. Atur napas perlahan. Tarik, tahan, hembuskan. Rasakan tubuhmu hadir. Ketiga, ucapkan dalam batin. Aku ora njaluk rejeki. Aku nyiapke diriku dadi papan rejeki. Aku tidak meminta rejeki. Aku mempersiapkan diri untuk menjadi tempat rejeki. Inilah inti Coroko Walik. Banyak orang keliru, wadahnya kotor, retak, namun meminta untuk diisi. Ilmu fisika sederhana mengatakan, wadah yang bocor, apapun yang masuk akan keluar lagi. Ilmu Jawa mengatakannya lebih halus. Wong sing atine kebak pamrih, ora ono papan kanggo berkah. Seseorang yang hatinya penuh dengan keegoisan, tidak memiliki tempat untuk berkat. Langkah keempat, balikkan keluhan menjadi tanggung jawab. Jika batinmu mengeluh, rezekiku seret. Balikkan menjadi, apa yang belum aku bereskan dalam hidupku. Ini selaras dengan prinsip ilmiah, locus of control. Orang yang mengendalikan hidup dari dalam dirinya lebih stabil, lebih konsisten, dan lebih mudah menemukan peluang. Dalam serat Tarmo Gandul terdapat sindiran halus. Wong sing arep-arep langit, nanging ora gelem nyapu lemah. Mereka yang berharap pada langit, tetapi menolak untuk menyapu tanah. Relasi, cinta, dan Coroko Walik. Melonggarkan dulu, baru bertemu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang aku masuk wilayah paling rapuh. Relasi dan cinta. Banyak orang terluka bukan karena tidak dicintai, melainkan karena terlalu mengejar untuk dicintai. Coroko Walik mengajarkan sesuatu yang mengejutkan. Orang yang ingin dicintai harus siap tidak dicintai. Ini bukan kepasrahan bodoh. Ini adalah kebebasan batin. Dalam serat Gotoloja tertulis kalimat yang pedas namun jujur. Tresno sing dicekel kenceng, asring dadi borgol. Cinta yang dipegang erat seringkali menjadi belenggu. Ilmu psikologi modern menyebut kondisi ini attachment anxiety. Ketika kamu bergantung, energi menjadi berat. Saat energi berat, orang lain merasa sesak. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini. Tresno sing ora eling, dadi songsara sing disembah. Cintailah tanpa kesadaran, jadi penderitaan yang disembah. Ritual Coroko Walik relasi, nyeblak ati. Tenang dok, toleh, putu-putuku kabeh. Namanya memang terdengar keras, praktiknya lembut. Langkah-langkah ritual, sebelum tidur, ingatlah orang yang paling membuat hatimu terikat. Lalu tarik nafas perlahan, lalu ucapkan dalam batin, aku tresno, nangin aku ora kagungan. Aku menyukainya, tetapi aku tidak memilikinya. Inilah Coroko Walik, mencintai tanpa memiliki, peduli tanpa mencengkeram, dekat
tanpa menyandera. Ilmu syaraf modern menemukan emosi yang bebas mengaktifkan oksitosin sehat, bukan kortisol kecemasan. Leluhur Jawa telah memahaminya jauh lebih dulu. Dalam Sutasoma tertulis, Tanhana Dharma Mangruwa, cinta sejati tidak membelah batin. Hidup tidak perlu digenggam terlalu keras. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Cara kawalik tidak membuatmu kalah. Cara kawalik membuatmu tidak kehabisan tenaga. Zaman ini dipenuhi manusia yang keras. Keras berpikir, keras bekerja, keras menuntut hidup. Semar tidak mengajarkan kelemahan. Semar mengajarkan keluasan. Dalam Pararaton tertulis pitutur kepemimpinan. Sing bisa ngalah, dudu sing kalah. Mereka yang mampu mengalah bukan pejuntang. Ketika kamu mulai melonggarkan genggaman, hidup justru mendekat dengan sendirinya. Bukan karena kamu menyerah, melainkan karena kamu sudah berhenti berlari. Rahayu, aku Semar, aku masih bercerita. Dan di batch ketiga, aku akan membuka Coro Kowalik untuk karma, leluhur, dan luka batin yang tersembunyi. Jika kamu siap, aku akan melanjutkan. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang kita masuk wilayah yang jarang dibicarakan dengan jujur. Karma. Banyak orang takut pada karma, karena karma sering dipakai untuk menakut-nakuti. Seolah karma itu algojo, seolah karma itu hukuman langit. Padahal ndok, toleh, karma itu bukan hukuman. Karma adalah ingatan. Ingatan yang belum selesai. Ingatan yang belum disadari. Ingatan yang diwariskan bukan hanya lewat cerita, tapi lewat tubuh dan batin. Leluhur Jawa menyebutnya kanthi alus. Wong urip iku nggawa tilas. Manusia hidup selalu membawa jejak. Jejak pikiran, jejak emosi, jejak keputusan. Ilmu modern menyebutnya trauma memori, implicit memory, epigenetic inheritance. Artine opo? Artine luka bisa diwariskan tanpa pernah diceritakan. Kakekmu marah, bapakmu pendiam, kamu cemas, padahal kamu tidak tahu sebabnya. Dalam babat tanah Jawa, ono pitutur yang lirih tapi tajam. Wong sing ora gelem eling marang asal-usule, bakal kesasar ing tengah dalan. Orang yang tidak mau mengingat asal-usulnya akan tersesat di tengah jalan hidup. Cara kawali iku ora kongkon nglawan karma. Cara kawali kongkon ngadep. Karena yang dihadapi akan melemah. Yang ditolak akan mengejar. Sekarang, anak aku ajak masuk ke ritual yang paling sering disalahpahami. Tenang, ini bukan pemanggilan arwah. Bukan klenik gelap, bukan pesugihan leluhur. Ini ritual kesadaran. Ritual cara kawalik leluhur. Mulihke sing kebeku.
Waktu ritual terbaik, malam sunyi. Setelah emosi hari itu reda. Langkah-langkah ritual. Pertama, duduk tenang. Rasakan punggungmu. Rasakan napasmu. Kedua, tarik napas perlahan. Bayangkan napas itu turun bukan ke kepala, tapi ke dada. Ketiga, ucapkan dalam batin. Aku ora neruske sing dudu tugasku. Aku tidak meneruskan beban yang bukan tugasku. Ini cara kawalik. Banyak orang salah jalan. Ia mengira harus menebus dosa leluhur. Padahal leluhur Jawa tidak pernah minta ditebus. Yang diminta hanya satu, eling lan ora baleni. Ingat dan jangan ulangi. Dalam serat Sabdo Palon tertulis pitutur keras tapi jujur. Anak putu kang pinter dudu sing nyembah leluhur, nangin sing ora baleni kaluputan. Keturunan yang cerdas bukan yang memuja leluhur, tapi yang tidak mengulangi kesalahannya. Secara psikologi modern, ini dikenal sebagai intergenerational healing. Bukan menghapus masa lalu, tetapi menghentikan pengulangan. Keempat, balikkan narasi batin. Jika batinmu berkata, hidupku berat karena orang tuaku, balikkan menjadi aku generasi yang menyelesaikan, bukan meneruskan. Itu cara kawalik. Dalam Pararaton terselip pitutur kepemimpinan batin. Sing sejati iku sing bisa mungkasi, dudu sing mung nerusake. Yang sejati adalah yang mampu mengakhiri, bukan sekadar meneruskan. Dok, toleh, putu-putuku kabeh. Luka batin niku licik. Ia tidak selalu menangis. Kadang ia bekerja keras. Kadang ia tampak sukses. Kadang ia tampak religius. Leluhur Jawa menyebut luka tersembunyi ini lara sing ora krasa nanging rusak saka njero. Luka yang tidak terasa tapi merusak dari dalam. Ilmu saraf modern membuktikan emosi yang ditekan akan tinggal di tubuh, di rahang, di perut, di dada. Coro Kowalik tidak menyuruhmu mengorek luka. Coro Kowalik menyuruhmu membalik cara melihatnya. Ritual Coro Kowalik luka batin. Deleng tanpa ngadili. Langkah ritual. Pertama, ingat satu kejadian lama yang masih membuat dadamu sesak. Kedua, jangan diceritakan, jangan dianalisis. Ketiga, tarik napas, lalu ucapkan dalam batin. Aku ndeleng, ora ngadili. Aku melihat tanpa menghakimi. Iki Coro Kowalik. Karena saat kamu berhenti menghakimi, saraf vagus tenang, tubuh mulai melepas. Leluhur Jawa sudah tahu ini sejak lama. Dalam serat Centini ada pitutur lembut. Sing bisa nampa luwih kuat tinimbang sing lawan. Yang mampu menerima lebih kuat daripada yang melawan. Dan dalam Kidung Sunda terselip kebijaksanaan sunyi, tangis sing ditahan bakal dadi racun. Tangis yang ditahan akan berubah menjadi racun. Coro Kowalik mengajarkan menangis di dalam lebih sehat daripada tersenyum palsu di luar. Penutup batch 3. Kowe dudu kurban.
kowe panggonan pamutus. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Karma bukan kutukan, leluhur bukan beban, luka batin bukan aib. Semua itu adalah pintu. Dalam serat Gatoloco ada kalimat yang sering disalahpahami. Sopo kenal awake dhewe ora bakal diapusi dunyo. Siapa mengenal dirinya sendiri tidak akan mudah ditipu oleh dunia. Coroko Walik tidak mengubah dunia. Coroko Walik mengubah posisimu di dalam dunia. Dari korban menjadi saksi. Dari waris luka menjadi pemutus rantai. Rahayu, aku Semar. Aku masih bercerita, dan di batch 4 aku akan membuka Coroko Walik untuk kematian, rasa takut, dan seni pamit yang tentrem. Yen kue siap, aku terusake. Kematian bukan akhir, tapi cermin kejujuran terakhir. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang kita bicara hal yang paling sering dihindari, tapi paling pasti, kematian. Aneh ya, semua orang tahu akan mati, tapi sedikit yang mau membicarakannya dengan tenang. Kematian sering dipakai untuk menakut-nakuti, seolah mati itu hukuman, seolah mati itu kegagalan hidup. Padahal dalam pandangan Jawa, kematian bukan musuh. Kematian adalah guru paling jujur. Leluhur Jawa tidak berkata mati, mereka berkata mulih, pulang. Dalam babat tanah Jawa ada pitutur lirih. Urip mung mampir ngombe, hidup hanyalah singgah untuk minum. Artinya apa? Tidak ada yang benar-benar milik kita. Badan ini titipan, nama ini pinjaman, masalah ini sementara. Coroko Walik mengajarkan hal yang mengejutkan. Agar tidak takut mati, berhentilah takut hidup. Orang yang takut mati biasanya belum selesai hidup. Masih banyak yang digenggam, masih banyak yang ditahan. Ilmu psikologi menyebutnya death anxiety. Leluhur Jawa menyebutnya lebih sederhana. Ati durung rampung, hati belum selesai. Ritual Caraka Walik kematian. Sinau pamit sakdurunge pamit. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Aku tidak mengajakmu menunggu mati. Aku mengajakmu belajar pamit selagi hidup. Karena orang yang bisa pamit dengan baik saat hidup tidak akan panik saat waktunya tiba. Ritual Caraka Walik, latihan pamit. Waktu ritual, malam sunyi saat emosi sudah reda. Langkah-langkah ritual. Pertama, duduk tenang, punggung rileks, napas alami. Kedua, tarik napas perlahan, bayangkan napas itu tidak masuk, tapi pulang. Ketiga, ucapkan dalam batin. Yen wayahe teko, aku ora nyekel opo-opo. Jika waktunya tiba, aku tidak menggenggam apapun.
Ini cara kawalik, bukan minta mati cepat, tapi melepas sebelum dipaksa melepas. Leluhur Jawa memahami ini sejak lama. Dalam serat Wedatama ada pitutur halus yang sakbejane urip sing utama iku eling lan waspada. Seberuntung apapun hidup, yang utama adalah sadar dan waspada. Ilmu modern menyebut latihan ini contemplative mortality, acceptance practice. Orang yang berdamai dengan kematian justru lebih hidup, lebih jujur, lebih berani menjadi dirinya sendiri. Keempat, balikkan ketakutan. Jika batinmu berkata, "Aku takut kehilangan," balikkan menjadi, "Aku bersyukur pernah memiliki." Itu cara kawalik. Dalam serat Centini ada pitutur yang menenangkan. Sing ilang iku dudu duwekmu, mung titipan sing wis bali. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Rasa takut sering disalahfahami. Takut dianggap lemah, takut dianggap iman kurang, takut dianggap gagal spiritual. Padahal takut itu alarm, bukan musuh. Cara kawalik tidak menghilangkan rasa takut. Cara kawalik membalik fungsinya. Dari penghalang menjadi penunjuk. Leluhur Jawa menyebut rasa takut dengan istilah wedi sing eling, takut yang sadar. Dalam Kidung Sunda tertulis dengan bahasa puitis. Wedi iku pepeling, yen wis ora krasa, rusak toto. Takut adalah peringatan. Jika sudah tak terasa, tatanan rusak. Ilmu saraf modern menjelaskan, rasa takut yang disadari mengaktifkan prefrontal cortex, bukan amigdala panik. Artinya, takut yang diterima membuat bijak. Takut yang ditolak membuat kalap. Ritual cara kawalik rasa takut ngadepi tanpa melayu. Langkah ritual. Pertama, saat rasa takut muncul, jangan diusir. Kedua, tarik nafas lalu ucapkan dalam batin, "Aku ndeleng rasa wedi iki. Aku melihat rasa takut ini." Ketiga, tambahkan pelan, "Lan aku tetap ono dan aku tetap hadir." Iki cara kawalik. Karena yang kamu hadapi dengan sadar akan mengecil, yang kamu lawan akan membesar. Dalam serat Gotoloco ada sindiran tajam. Wong sing melayu saka rasa wedi bakal ketangkep ing endi wae. Orang yang lari dari rasa takut akan tertangkap dimanapun. Pamit sing apel, urip sing enteng. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kematian itu bukan untuk ditakuti. Rasa takut bukan untuk dimusuhi. Pamit bukan tanda menyerah. Semua itu bagian dari kecerdasan batin. Dalam Pararoton terselip pitutur singkat tapi dalam. Sing siap pamit, uripe ora keserakat.
yang siap berpamitan, hidupnya tidak tersedak. Cara kawalik tidak membuatmu menunggu mati. Cara kawalik membuat hidupmu tanpa beban berlebih. Karena orang yang siap pulang kapan saja, tidak akan menggadaikan dirinya hanya untuk dunia yang sebentar. Rahayu, aku Semar, aku isih cerita, dan di batch kelima, penutup, aku akan menutup perjalanan ini dengan cara kawalik sebagai laku hidup harian, coro urip tentrem, lan coro mati tanpa utang batin. Yen kue wis tekan kene, tegese atimu wis kuat kanggo rampung. Cara kawalik bukan ilmu, tapi cara menjalani hari. Rahayu, nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Di titik ini, aku ingin meluruskan satu hal penting. Cara kawalik bukan ilmu rahasia, bukan ajian pamungkas, bukan pula jalan cepat menjadi sakti. Cara kawalik adalah cara menjalani hari. Cara bangun tidur, cara berbicara, cara bekerja, cara mencintai, cara gagal, cara selesai. Leluhur Jawa tidak sibuk mencari hidup yang luar biasa. Yang dicari hanya satu, tentrem. Dalam serat Wedotama ada pitutur yang sering dibaca, tapi jarang dihidupi. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu terwujud melalui laku. Artinya sederhana, apapun yang kamu pahami tidak akan berarti jika tidak turun ke keseharian. Cara kawalik dalam hidup harian adalah kebiasaan membalik reaksi. Saat ingin marah, kamu menunda. Saat ingin membalas, kamu bernafas. Saat ingin pamer, kamu diam. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah tidak perlu menang. Ilmu modern menyebut ini emotional regulation, emotional response flexibility. Leluhur Jawa menyebutnya singkat saja, ngempet sakdurunge jebluk, menahan sebelum meledak. Urip tentrem, ora kebak, ora kosong. Toleh, putu-putuku kabeh. Banyak orang salah paham tentang hidup tentrem. Dikira hidup tentrem itu tanpa masalah, tanpa konflik, tanpa rasa sedih. Padahal hidup tentrem itu tidak kebanyakan dan tidak kekurangan. Tidak kebanyakan ambisi, tidak kekurangan kesadaran. Cara kawalik mengajarkan keseimbangan ini lewat kebiasaan kecil. Setiap hari, lakukan satu hal sederhana. Pertama, saat mengalami hal menyenangkan, ucapkan dalam batin, "Iki mung mampir." Kedua, saat mengalami hal menyakitkan, ucapkan dalam batin, "Iki uga mung mampir." Inilah cara kawalik. Karena yang dianggap abadi akan mengikat. Yang disadari sementara akan lewat.
Dalam serat Centini ada pitutur lembut. Seneng lan susah iku sedulur. Senang dan susah itu bersaudara. Ilmu syaraf modern menjelaskan, emosi yang diterima lebih cepat kembali ke baseline. Emosi yang ditolak bertahan lebih lama di tubuh. Leluhur Jawa menyimpulkannya dengan kalimat pendek. Sing ora dilawan, cepet rampung. Yang tidak dilawan, lebih cepat selesai. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kita tutup dengan hal yang paling jujur. Tidak semua orang takut mati. Yang paling sering terjadi, orang takut belum selesai. Masih ada kata yang belum diucapkan. Masih ada maaf yang ditunda. Masih ada rasa bersalah yang dipendam. Itulah yang disebut leluhur Jawa sebagai utang batin. Beban batin yang belum diselesaikan. Coroko Walik mengajarkan cara membayarnya. Tanpa drama, tanpa ritual berat. Laku Coroko Walik pamungkas. Nyuwun ngapura saka njero. Lakukan kapan saja, terutama sebelum tidur. 1. Tarik nafas perlahan. 2. Sebut dalam batin. 1 orang yang pernah kamu sakiti. 1 kejadian yang masih mengganjal. 3. Ucapkan pelan di dalam. Yen ono luputku, aku nyuwun ngapura. Jika ada salahku, aku mohon maaf. Lalu tambahkan, lan yen ono luputmu, aku wis ngapura. Iki Coroko Walik. Tidak perlu orangnya hadir, tidak perlu balasan. Yang penting hatimu longgar. Dalam serat Sabdo Palon, ada pitutur penutup yang jarang dibaca. Sing mati iku raga, sing urip iku rasa. Yang mati itu raga, yang hidup itu rasa. Ilmu psikologi menyebut praktek ini self-forgiveness, closure practice. Orang yang batinnya selesai tidak takut kehilangan, karena tidak ada yang digenggam. Penutup akhir, sing eling lan waspada, slamet tekan pungkasan. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Coroko Walik tidak menjaminkan hidup mulus. Coroko Walik menjaminkan batin yang tidak kusut. Tidak semua masalah selesai, tapi kamu selesai dengan masalah. Dalam Pararaton ada pitutur penutup yang sederhana. Sing eling lan waspada, slamet tekan pungkasan. Hidup tentrem bukan karena dunia baik, tapi karena batinmu tidak mudah ditarik-tarik. Mati tanpa utang batin bukan karena hidup sempurna, tapi kamu tidak menunda selesai. Rahayu, aku Semar, aku mung cerita. Yen ono sing nancep ing atimu, iku dudu aku. Iku awakmu dhewe sing wis siap urip luwih enteng lan mulih kanthi tentrem. Hoong, Rahayu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honest